Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel ini dan saya ingatkan jangan lupa untuk tidak lelah mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang baru bertemu, selamat bergabung dan Anda berada di channel yang tepat karena Anda berada di channel SDM PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jangan lakukan ini ya sebelum turun info valid bahwa PKH tahap ketiga cair atau akan berakibat fatal. Kira-kira apa itu? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip sehingga Anda langsung menyimpulkan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah berita yang bohong. Ya, tonton hingga tuntas. Oke, jangan lakukan ini sebelum turun info valid PKH tahap ketiga cair atau berakibat fatal. Apa itu? Jawabannya adalah jangan melakukan kegiatan untuk terus-menerus mengecek isi rekening Anda ya. Jangan bolak-balik ke mesin ATM untuk cek KKS Anda apakah bantuan PKH sudah cair atau belum. Nah, ini berlaku bagi semua penerima PKH seluruh Indonesia. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan berita cair, cair, dan cair. Di penerima bantuan sosial, di grup media sosial, misalnya Facebook, ini banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberitahukan bahwa Alhamdulillah cair, Alhamdulillah Depok hari ini cair, Alhamdulillah tadi malam saya cair, tanpa menunjukkan struk yang valid. Atau juga ada yang menunjukkan struk katanya cair, jika kita teliti ternyata struk tersebut adalah bukti transfer, bukan bukti bahwa PKH cair. Anda tentunya harus bijak dalam menyaring berita yang masuk, jangan sampai terburu-buru untuk langsung mengecek ke ATM terdekat Anda atau agen Anda. Ya, ingat, manfaatkan KKS Anda sebaik mungkin, jangan lakukan pengecekan terus-menerus. Mengapa bisa berakibat fatal? Yang pertama, ketika Anda sering menggunakan KKS Anda bolak-balik datang ke mesin ATM dan yang lain sebagainya, maka ada hal-hal yang tentunya ini tidak kita inginkan bersama. Yang pertama, KKS bisa terblokir. Ini bisa terjadi jika misalnya KKS Anda sering dicek ke mesin ATM. Misalnya Anda sebagai pemegang KKS tahu passwordnya atau tahu PIN-nya. Lalu karena Anda lelah, Anda menyuruh anaknya, menyuruh tetangganya, menyuruh suaminya, menyuruh sepupunya atau lain-lain sebagainya, bolak-balik dicek, memasukkan nomor PIN, nomor PIN, nomor PIN. Ketika nanti ada salah satu yang lupa untuk memasukkan PIN-nya selama 3 kali berturut-turut salah, maka KKS Anda bisa terblokir. Yang kedua, ATM Anda atau KKS Anda bisa tertelan. Nah, ini yang sering terjadi karena sudah ada yang curhat di media sosial bahwa ketika mau ngecek apakah PK-nya sudah masuk, ternyata ATM-nya tertelan. Nah, ini bisa terjadi karena ada dua kemungkinan, ya, KKS tertelan. Yang pertama, Anda terlalu lama dalam menekan tombol, terlalu lama waktu menunggu ketika misalnya sudah cek saldo, Anda masih memastikan cek terus, dilihat terus-menerus, Anda lupa bahwa ada aktivitas lain yang harus Anda lakukan, misalnya mengeluarkan kartu di mesin ATM dan lain sebagainya. Jika Anda terlalu lama menunggu kartu itu di dalam mesin, bisa jadi kartu itu bisa tertelan, tidak bisa keluar lagi dari mesin ATM. Atau kemungkinan yang kedua, ya ini yang sering terjadi ketika Anda berada di wilayah yang mungkin sinyal ini tidak terlalu stabil. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap mesin ATM. Ya, ini sering terjadi dialami oleh KPM saya ketika berada di mesin ATM, ternyata ada trouble atau ada gangguan jaringan sehingga ketika mau mengecek saldo atau menarik ATM-nya untuk keluar lagi, ini ternyata ATM-nya tertelan, ya. Lalu, hal ketiga yang bisa terjadi ketika Anda buru-buru atau bolak-balik ngecek KKS Anda di ATM adalah pita hitam yang ada di KKS itu mengelupas atau rusak. Ini juga sering terjadi dan sering dialami oleh KPM. Ya, karena sering dibuat transaksi atau seringnya misalnya digesek melalui agen-agen, maka karena sering bolak-balik dicek, ini pita hitam yang ada di belakang, bagian belakang KKS Anda ini bisa mengelupas atau bisa rusak. Dan ini berakibat jika pita ini rusak atau mengelupas, maka kartu ini tidak bisa digunakan untuk bertransaksi lagi. Nah, kondisi yang keempat yang bisa terjadi, KKS Anda hilang.
Nah, ini juga sering terjadi oleh KPM saya ketika jauh-jauh datang ke ATM untuk cek, lalu kosong, besoknya kembali lagi, dan kembali lagi. Karena terlalu sering ngecek, akhirnya lupa KKS tersebut ditaruh di mana. Atau bahkan KKS tersebut terjatuh di jalan, dan ketika dicari tidak ketemu. Nah, ketika misalnya Anda mengalami 4 masalah atau salah satu dari keempat masalah yang saya sampaikan ini, maka ada beberapa solusi. Ya, jika misalnya ATM terblokir atau KKS terblokir, solusinya adalah Anda harus membuat data diri, baik itu KTP, buku tabungan, maupun ATM-nya atau KKS-nya menuju ke bank untuk pengajuan nomor PIN ulang, ya, belinya baru. Jika KKS tertelan, kondisi yang saat ini terjadi, jika dulu misalnya tertelan di ATM mana, maka tinggal koordinasi ke bank penyalur untuk berkoordinasi antar bank sehingga ATM tersebut dikembalikan. Tapi saat ini di daerah saya, jika ATM Anda tertelan, maka ini langsung di cut off atau dipotong oleh bank yang bersangkutan, sehingga pengurusannya sama seperti ATM hilang. Nah, baik ATM tertelan maupun hilang, maka ini Anda harus mengurus surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. Ambil surat keterangan kehilangan di Polsek, lalu bawa surat keterangan tersebut bersama data diri Anda bersama buku tabungan untuk pengajuan KKS baru di bank. Ya, di bank penyalur. Misalnya di daerah Sarab Bank BTN, maka harus datang ke Bank BTN. Selanjutnya, jika kita mengelupas, ini tentunya juga sama. Anda perlu membawa data diri, KTP, buku tabungan untuk menuju ke bank penyalur untuk pengajuan KKS yang baru. Nah, ingat, ini biasanya tergantung dari rezeki masing-masing. Ada yang ketika mengajukan KKS baru, mendapatkan KKS baru, bantuannya langsung bisa link atau bisa terhubung, bisa cair ke KKS baru. Ada juga karena memang KKS yang baru ini belum terekam secara baik nomornya, lalu nomor rekeningnya belum disesuaikan dengan nomor KKS yang baru, ini biasanya bantuan sosialnya, baik itu PK maupun BPNT-nya, terlambat masuk. Atau ada juga KPM saya, meskipun sudah dilaporkan nomor KKS yang barunya, tetapi BPNT-nya tidak masuk karena memang akibat dari kartu yang lama hilang. Ini yang sering terjadi. Sehingga saran saya bagi Anda yang belum menerima info valid, terutama dari pendampingnya, baik itu SP2D maupun SK penyaluran, PKH tahap ketiga maupun BPNT-nya, maka jika belum benar-benar menerima berita valid, jangan terburu-buru untuk mengecek, ya, untuk mengecek ATM maupun agen. Terus-terusan Anda cek sehingga terjadi 4 masalah yang saya sebutkan. Jika 4 masalah tersebut atau salah satunya terjadi, maka ini berakibat fatal. Apalagi penyaluran untuk PKH tahap ketiga maupun BPNT ini akan segera dilakukan secepatnya. Ya, jangan sampai ini terjadi kepada Anda. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, berhati-hatilah dalam menggunakan KKS. Tidak perlu terburu-buru untuk mengecek kuotanya masuk atau tidak. Tunggu saja instruksi dari pendamping Anda masing-masing. Nah, semoga informasi saya bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terus jangan lelah untuk mendukung dan mengawal perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.